Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau nge-review produk-produk dari Senus. Jadi di sini aku ada 3 produk dari mereka. Yang pertama ini ada hair curlernya, kemudian ada hair dryer, sama ada air purifiernya. Nah, ketiga produk ini sebenarnya udah aku buka dan coba pakai, tapi ini aku masukin lagi ke boxnya supaya kalian bisa lihat packagingnya seperti apa dan dapatnya apa aja. Nah, yang pertama ini aku bakal nge-review air purifiernya terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah air purifiernya dari Senus. Aku udah kesekian kalinya nge-review air purifier di YouTube aku, tapi kali ini air purifiernya beda karena ini adalah air purifier size yang paling kecil yang pernah aku review. Jadi air purifier dari Senus ini yang P03. Jadi size-nya cuma segini ya. Ini tuh lebih cocok kayak ke air purifier untuk taruh di meja gitu. Jadi bukan untuk taruh di lantai. Nah, ini aku buka dulu. Nah, jadi yang pertama kalian bakal dapetin buku manualnya. Ini ada greeting cards-nya juga. Terus juga dapat kabelnya. Jadi kayak gini ya packagingnya. Kabelnya itu kayak gini colokannya biasa. Terus kemudian ada unitnya. Ini full warna putih ya. Nah, cuman segini aja gedenya, benar-benar compact. Jadi kalau mau bawa bepergian juga gampang ya. Dia nggak berat sama sekali. Tuh, desainnya cakep banget. Aku benar-benar suka karena dia tuh kayak minimalis look gitu, benar-benar simple. Nah, Senus air purifier ini nggak berat sama sekali ya. Jadi dia benar-benar ringan, compact banget. Kalau kita mau pindah-pindahin tuh nggak ada masalah. Maksudnya mau bawa bepergian juga. Beratnya paling sekitaran 1-2 kilo aja. Terus desainnya kayak gini. Tuh. Di bagian sini ada lubang-lubangnya untuk nyerap udara kotornya, terus dikeluarin dari atas sini. Kayak gini. Senus air purifier ini ada garansinya juga 1 tahun. Terus hebatnya, meskipun dia size-nya kecil, tapi dia udah HEPA filter. Ini aku udah jelasin berkali-kali kalau HEPA filter itu bisa buat menyaring partikel-partikel yang sangat kecil. Jadi dari Senus air purifier ini juga sama, dia bisa menyaring partikel sekecil 0,3 mikron, jadi yang benar-benar kecil banget. Sama juga seperti bulu hewan, debu, asap, polen, semuanya bisa keserap sama air purifier dari Senus ini. Senus air purifier ini juga daya listriknya cukup rendah ya, dia cuma 4 watt aja, 220 volt. Nah, meskipun Senus air purifier ini cukup kecil size-nya, tapi dia bisa mencakup ruangan sampai 50 meter kubik dalam 60 menit, jadi cukup cepat. Nah, ini detailnya, dia cuma ada 1 tombol aja di bagian atas ini. Kayak gini, jadi nggak ada pilihan tombol lain. Dari belakang semuanya polos, cuma ini bagian untuk ngecharge-nya aja, colokan listriknya. Terus ini bagian bawahnya, dia ada kayak detail anti-slipnya gini. Nah, terus cara bukanya juga gampang, tinggal kita putar aja, dia udah ada penjelasannya ya, ini left right-nya. Jadi nggak ribet sama sekali buat kita bongkar pasang HEPA filternya. Ini HEPA filternya itu udah yang kelas H13. Jadi efisiensi untuk menyaring virus dan bakteri itu udah 99,97%. Nah, ini udah aku pakai beberapa hari, hampir 1 minggu. Tuh, tapi aku nggak nyalain sampai sepanjang hari. Jadi di saat jam-jam kerja aja karena memang aku taruhnya di meja kerjaku. Karena ini memang kayak table air purifier ya, lebih cocok untuk kita taruh di meja kerja, meja belajar. Supaya saat kerja pun kita tetap bisa hirup udara yang bersih. Ini detail HEPA filternya, jadi dia ada beberapa lapisan. Yang pertama itu ada jaringan premium, terus yang kedua ada HEPA filternya, kemudian yang ketiga ini ada lapisan karbon aktifnya. Dan yang terakhir ini ada jaringan serat kaca. Jadi memang filternya ini terdiri dari beberapa lapisan ya. Nah, HEPA filternya ini bisa kalian pakai dalam jangka waktu 3 bulan atau setara dengan 2000 jam. Jadi kalau udah 3 bulan, kalian udah harus ganti HEPA filternya. Ini langsung aja sekalian aku tunjukin. Ini udah aku sambungin ke colokan listrik. Jadi dia cuma ada di bagian belakang sini aja colokannya. Tuh, saat dinyalain dia udah langsung ada keluar lampu kayak warna merahnya. Nah, Senus air purifier ini juga ada lampu LED-nya juga ya. Nah, karena Senus air purifier ini udah yang kelas H13, jadi dia udah dilengkapin juga dengan lapisan karbon aktif. Jadi bisa mampu menyaring bau-bau tidak sedap kayak asap, formaldehida, dan juga debu-debu. Ini meskipun tombolnya dia cuma 1 di bagian atas sini aja, dia tuh tetap ada beberapa pilihan mode. Cuman memang tekannya dari sini aja. Jadi dia ada 3 mode. Yang pertama itu ada sleep mode, jadi kalian bisa pakai saat tidur. Jadi dia suaranya nggak berisik sama sekali, aman. Mau kita pakai untuk di ruangan bayi pun tetap aman ya, karena dia nggak berisik, nggak mengganggu saat bayi kita tidur. Dan yang mode kedua itu untuk nyalahin mode pembersihannya. Nah, mode pembersihannya pun ada 2 pilihan. Yang modenya normal, sama satu lagi yang modenya kayak lebih kencang gitu nyalainnya. Jadi kalau ditekan 1 kali,
Tuh, dia itu sleep mode, jadi suaranya nggak terlalu kenceng. Cocok buat kalian pakai saat tidur atau di ruangan anak. Kayak gini. Terus kalau kita tekan 2 kali, nah ini dia mode pembersihannya. Jadi suaranya lebih agak kenceng dikit. Jadi dia tetap ada tampilan lampu LED-nya ya, tuh warna biru. Tapi kalau pas kita baru nyalain tadi, dia lampunya warna merah. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi, nah ini dia mode yang ketiga. Jadi mode pembersihan tapi kayak lebih kuat gitu. Jadi suaranya lebih kencang. Cocok untuk kita pakai saat siang hari. Nah kalau yang tadi mode sleep mode, karena ini kayak table air purifier, kalau kita taruh di meja sambil kerja itu juga sangat cocok ya. Jadi nggak mengganggu saat kita aktivitas. Untuk dari segi suaranya, yang untuk mode ketiga ini dia udah cukup kenceng. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka yang terlalu berisik, kalian bisa set ke mode yang kedua. Jadi dia suaranya kayak lebih pelan gitu. Kalau untuk yang mode pertama, nah ini aku balikin set ke mode yang pertama. Jadi ini kan yang mode sleep mode, dia tuh lampunya kayak lampu yang lebih remang-remang gitu. Jadi nggak yang terang. Kalau kita taruh di kamar tidur pun nggak mengganggu sama sekali. Nah, nilai plus dari Xenus Air Purifier ini aku suka karena dia tuh salurannya itu 360 derajat. Jadi benar-benar sekelilingnya untuk menyerap udara dan juga dikeluarkan dari atas juga full sekelilingnya. Kalau biasanya ada beberapa air purifier yang kayak saluran udaranya itu dia kayak cuma di bagian belakangnya atau bagian depannya aja, jadi nggak full. Jadi meskipun ini size-nya kecil, tapi saluran udaranya itu tetap 360 derajat, jadi kayak kita berasa kayak lebih bersih aja gitu ya, kayak nyerap udaranya tuh full, kena semua, terus dikeluarinnya juga kayak full, langsung dikeluarin dari atas semuanya. Jadi menurut aku buat kalian yang lagi nyari air purifier tapi dalam ukuran yang kecil atau yang untuk taruh di meja, table air purifier gitu, kalian bisa cobain dari Xenus Air Purifier ini. Karena menurut aku harganya masih sangat-sangat affordable. Dengan HEPA filter kelas H13 juga dengan tampilan yang kayak gini, benar-benar minimalis look. Jadi tetap masuk ke semua jenis interior di rumah kalian. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke produk yang kedua. Oke, jadi ini dia hair dryer dari Xenus. Jadi dari Xenus sendiri ada dua macam hair dryer. Yang pertama ini yang harganya 243.000 dan yang satu lagi ada harganya yang lebih pricey. Jadi kalau nggak salah 2 juta. Nah, kalau yang 243.000 ini salah satu yang best seller dari Xenus official di Shopee-nya ya. Packagingnya kayak gini aja, simple. Terus suka banget sama desain dari hair dryernya ini. Tuh, jadi dia seperti ini. Nah, kayak gini. Nah untuk hair dryernya ini nggak ada pilihan warna ya. Jadi memang cuma satu macam aja. Udah dapet sama bagian depannya ini juga. Jadi desainnya simple juga, minimalis. Ininya warna abu, doff. Makanya warna kayak gini. Tuh, depan belakang. Jadi perpaduannya cakep banget tuh. Kelihatan elegan. Sama dengan produk-produk dari Xenus yang sebelumnya, hair dryer dari Xenus ini juga ada garansinya selama 1 tahun. Penasaran dan tertarik buat cobain hair dryer dari Xenus ini kenapa? Karena dia udah teknologinya udah cukup canggih. Ini udah dilengkapi dengan aniline Blu-ray. Ini adalah teknologi baru ya yang bisa membuat rambut gampang terurai. Jadi misalnya kita keringin rambut, dia tuh jadi gampang terurai gitu, kayak cepet kering gitu. Terus selain itu juga ada aniline kolagennya, dan ini bisa membuat rambut kita tuh tetap kering kan, karena dia ngeluarin 80 juta molekul air yang dimana teknologi ini tuh bisa untuk mengunci kelembapan rambut kita. Nah biasanya kalau kita sering hair dryer itu kan bisa buat rambut kita jadi kering dan rusak. Tapi kalau hair dryer dari Xenus ini dia tuh ngeringin rambut tapi nggak buat rambut kita jadi kayak kering yang rusak gitu. Jadi rambutnya tuh tetap terjaga kelembapannya meskipun rambutnya udah nggak basah lagi kayak gitu ya. Untuk modelnya dia cuma ada beberapa settingan aja di sini. Jadi yang pertama itu ada mode cool air, terus yang kedua ada mode pemanasannya 60 derajat Celcius, sama yang paling terakhir ini yang paling panas yang 80 derajat Celcius. Jadi ada 3 pilihan mode. Terus yang ini juga tombol cool air-nya. Jadi untuk kayak hasil akhir aja gitu. Jadi kayak untuk kita pakai terakhir. Dari Xenus sendiri ini mereka ngeklaim bisa kering dalam waktu 59 detik. Jadi cukup cepat ya pakai hair dryer ini. Sebelumnya aku udah coba pakai juga, kayak abis mandi pakai ini, dia cukup cepat kering. Jadi dia kekuatannya itu angin yang keluar itu benar-benar kayak kenceng gitu. Nanti aku kasih lihat. Tapi meskipun dia anginnya cukup kenceng, tapi daya listriknya itu nggak besar. Jadi mau memakan daya listrik 850 watt aja. Kemudian hair dryer ini juga udah dilengkapi dengan chip
quad core. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengontrol suhu. Jadi dia nggak bakal kepanasan. Jadi suhunya itu tetap konstan. Kita nggak perlu takut rambut kita rusak karena hair dryer yang terlalu panas. Ada fitur onionnya juga yang tadi aku jelasin. Jadi dia ngeluarin kayak ion negatif yang bakal diserap rambut. Jadi rambut itu nggak bakal cepat kering. Jadi tetap mengunci kelembapan rambutnya. Terus bagian depannya ini dia 360 derajat bakal ngeluarin angin. Ininya juga tinggal kita pasang aja, gampang banget. Bagian depannya ini dari bahan plastik ya, jadi kalau misalnya kita mau kayak fokus ke satu sisi aja kayak lebih cepat kering area sini, jadi tinggal pasang ini aja. Udah aku sambungin ke listrik juga. Ini aku mau kasih dengar suaranya. Ini yang mode pertama yang cool air-nya. Jadi anginnya cukup kenceng, tapi udaranya tuh nggak panas ya. Jadi tetap kayak suhu normal gitu. Terus kemudian ini mode yang kedua. Kalau mode kedua ini dia suhunya panas, tapi nggak terlalu kenceng. Nah kayak gini. Ini udah berasa panas ya. Terus kemudian mode yang terakhir. Nah, jadi itu perbedaannya. Untuk mode yang kedua, dia udah suhu panas, tapi nggak terlalu kenceng gitu anginnya, jadi kayak normal. Tapi kalau yang ketiga, dia mode yang paling kenceng dan paling panas, jadi suhunya tuh paling panas. Jadi kalau misalkan kita mau lebih cepat kering, rambutnya masih basah banget, mau cepet-cepet gitu, ya udah pakai mode yang ketiga aja, kayak gitu ya. Jadi menurut aku suaranya masih termasuk normal, dia nggak terlalu berisik dan termasuk yang soft gitu, nggak mengganggu saat pemakaian. Ini aku contohin buat kasih lihat, misalnya diarahin ke rambut seberapa kenceng anginnya. Ini aku pakai mode yang cool air. Tuh kelihatan ya, dia anginnya benar-benar kenceng, jadi langsung kena gitu semua rambut aku tuh langsung berterbangan. Sekarang aku contohin, misalkan aku arahin agak jauh, kita lihat masih kenceng atau enggak, maksudnya masih benar-benar rambutnya tuh keangkat semua atau enggak. Jadi dia masih cukup kenceng ya, meskipun agak jauh tuh masih tetap kejangkau gitu. Tuh, jadi meskipun posisinya agak jauh, dia tetap kejangkau, rambutnya masih tetap kena semua. Terus juga karena ada mode yang cool air-nya ini, kita nggak perlu takut kalau kepanasan. Jadi ada orang yang rambutnya terlalu sensitif, nggak boleh kena suhu yang terlalu panas, bisa pakai mode yang cool air-nya ini. Menurut aku cukup oke dengan harga segini, worth it ya, dapetin hair dryer yang looknya tuh kayak elegan dan mahal banget. Ini kan kayak mirip-mirip hair dryer yang harganya jutaan ya. Kalau biasanya hair dryer yang standar itu kan modelnya nggak kayak gini. Nah ini looknya, desainnya udah oke, udah simple dan elegan banget. Terus juga perpaduan warnanya juga cakep banget. Apalagi dengan ukuran yang kayak gini, dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, kayak standar aja medium. Ini juga cukup handy. Buat dibawa bepergian juga masih oke. Dengan beberapa teknologi yang udah dipunya, menurut aku ini sangat-sangat worth it sih dengan harga segitu. Next, lanjut ke produk yang berikutnya. Yang berikutnya ini ada Senus Hair Curler. Jadi aku penasaran banget pengen cobain hair curler dari Senus karena dia tuh agak beda daripada hair curler pada umumnya. Nah, ini yang pertama ada dapat buku manualnya sama dapat greeting cards-nya juga. Nah, sebelum aku buka unitnya, ini aku mau kasih lihat. Jadi ini udah dapat sama kabel casannya. Udah kabel yang Type C, terus dapat jepitannya juga 2 pieces, sama dapat sisirnya. Terus kemudian ini udah dapat sama pouchnya buat simpen hair curlernya. Nah, jadi modelnya tuh kayak gini. Tuh, unik banget ya. Jadi ini beda banget sama hair curler pada umumnya. Ini orang-orang di rumah aku tanyain produk ini apa. Mereka kira ini mini vacuum cleaner, padahal ini adalah hair curler. Karena memang beda banget sama hair curler pada umumnya. Dari bentuknya aja udah beda banget. Terus ini juga ada garansinya 1 tahun. Ini tuh hair curler portable, jadi bisa kita bawa bepergian. Nah, dia ada beberapa fitur. Sebelumnya nih aku kasih lihat dulu desainnya. Jadi ini tuh ada 2 warna. Ada warna abu sama warna hitam. Nah, punya aku ini yang warna hitam. Kalau warna abunya itu di mix dengan warna kayak ungu kepingan gitu. Nah, yang warna hitamnya di bagian atasnya itu kayak model chrome tapi kayak warna black silver gitu ya. Jadi kayak glossy, tapi kalau bagian sini tuh dia full doff. Tuh bagian bawahnya sini ini untuk colokan Type C-nya sama ini colokan USB-nya. Nah, untuk fiturnya dia cuma ada 3 tombol aja. Jadi tombol on off-nya di sini, terus ini tombol untuk settingannya. Ini ada layarnya, ini nunjukin ada indikasi baterainya, ada pilihan left right-nya. Jadi kita bisa pilih mau putar rambut kita tuh ke arah kiri atau ke kanan.
Terus juga ada pilihan suhunya. Suhunya itu bisa dari 150 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Terus juga ada pilihan timernya. Jadi kita bisa pilih timernya itu mau 8 detik sampai 14 detik. Ada suhu untuk pemanasan. Jadi sebelum kita pakai kita harus warm up dulu selama 3 menit, kurang lebih 3 menit supaya hair colornya ini udah panas dulu. Terakhir di sini ada tombol untuk nyalain alatnya. Jadi kita tinggal pencet dari sini aja. Kita bisa set mau berapa lama. Kalau misalnya kita lepas ya dia bakal auto stop, tapi kalau aku biasanya aku bakal pencet terus sampai alatnya itu bunyi sendiri. Jadi kayak waktunya udah habis, dia bakal stop sendiri kayak gitu. Nah, buat kalian yang bingung gimana cara pakainya, ini bakal aku langsung contohin. Jadi sebelumnya kita nyalain dulu, terus kita warm up dulu. Jadi dia ada logo kayak pemanasan suhunya, dia bakal kedap-kedip. Kalau lagi kedap-kedip itu berarti dia lagi warm up alatnya. Jadi kita tunggu dulu sekitaran kurang lebih 3 menit. Kalau di buku petunjuknya sih tulis selama kurang lebih 3 menit ya, tapi kalau aku sih biasa aku nggak tunggu sampai segitu lama. Nah, ini aku set di suhu 200 derajat Celcius dengan timer 8 detik aja, jadi nanti dia stopnya nggak terlalu lama. Ini sebenarnya masih warm up, tapi aku bakal coba dulu ya. Ini bakal coba di sebelah sini. Jadi buat kalian yang bingung cara pakainya, ini tuh cukup gampang. Kita tinggal ambil aja sedikit rambut kita, terus masukin ke bagian dalamnya sini. Jadi kayak ujung ke tengah gitu, terus tinggal kita pencet ini aja. Nah, dia bakal langsung auto curly. Kalian bisa atur mau yang left atau ke right ya. Nah, ini dia bakal berhenti. Ini kalau cuma sekali aja ya aku bakal copot, tuh dia langsung auto curly. Tapi kalau kalian mau lebih curly lagi, kalian bisa langsung lanjut lagi. Tuh, tapi kayak tadi sekali aja dia udah langsung auto curly ya. Nah, ini tuh langsung jadi ya. Tuh kelihatan ya dia langsung kayak auto curly, padahal tadi cuma sebentar aja. Tadi kalau aku pakai yang 200 derajat Celcius, tapi kalau biasanya kalau aku buat daily gitu aku biasa nggak terlalu panas, cuma 180 derajat Celcius aja. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi aku tunggu hujannya agak reda supaya nggak terlalu gelap. Nah, jadi ini hasilnya yang tadi ya. Terus sekarang ini aku lagi charge karena kebetulan baterainya juga lagi habis. Jadi sebelum lanjut ke sebelah sini, aku nanti mau tunjukin yang sebelah sini. Ini aku jelasin lagi ya. Kalau hair cooler dari Senus ini udah dilengkapi dengan smart control suhu. Jadi dia bisa otomatis ngatur suhunya supaya nggak terlalu panas juga. Jadi kita nggak perlu set manual lagi. Selain itu juga ada reminder pemanasan. Jadi yang ada fitur tadi yang fitur suhunya itu dia bakal kedap-kedip, itu nunjukin kalau dia lagi warm up. Jadi kita bisa tunggu sebentar supaya alatnya lebih panas sedikit kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak tunggu lebih panas sedikit, dia hasilnya nggak akan curly banget ya. Jadi pas kita curly itu dia kayak belum panas, jadi nggak bakal terlalu curly. Dan itu yang paling menarik dari desain dari Senus Hair Curler ini, karena dia modelnya kayak gini, bagian batang untuk curly rambutnya itu dia di bagian dalam. Jadi di bagian luarnya dilindungi dengan desain insulasi. Jadi kita bakal tetap aman, tangan kita nggak bakal langsung kepegang sama alatnya itu. Kalau biasanya kalau hair curler pada umumnya itu kan langsung nggak ada penutupnya. Jadi kayak takut kena panas, kena tangan gitu, takut luka. Nah, kalau kita pakai ini dia tuh aman banget karena kita pegang sebelah sini itu tuh nggak panas, dia paling cuma hangat aja, jadi nggak bakal kena ke tangan kita atau ke wajah kalau kita lagi curly gitu. Kemudian kalau dari kertas petunjuknya ini juga dijelasin kalau alat curly yang di bagian dalamnya ini tuh terbuat dari bahan metal alloy. Jadi ini tuh bisa mempercepat pemanasan. Kemudian hair curlernya ini ukurannya 19 mm, terbuat dari bahan keramik, jadi bisa menghasilkan hasil curlyan rambut yang natural. Dari hair curler dari Senus ini banyak banget kelebihan dan teknologinya yang udah canggih. Untuk harganya ini, harga hair curlernya ini 648.000. Menurut aku untuk harga segitu dapetin hair curler yang kayak modelnya unik terus juga dengan teknologi yang canggih itu sih cukup worth it ya, apalagi size-nya yang simple dan kecil. Jadi gampang buat kita bawa bepergian. Jadi kalau misalkan kita pakai hair curly yang biasa, kita mesti muter-muterin secara manual pakai tangan kita buat bentukin curlyannya. Nah, kalau kita pakai ini tuh nggak perlu repot, tinggal masukin rambutnya aja. Apalagi dia ada pilihan untuk arah ke kanan atau ke kiri. Biasanya kalau yang nggak biasa curly, mereka suka bingung mau ngarahin ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, jadi kalau pakai ini tuh kita tinggal pencet aja, atur manual sendiri, nggak perlu repot, langsung auto ngeset rambut kita. Nilai plusnya dia udah dapet pouchnya kayak gini. Ini pouchnya terbuat dari bahan buludru, kayak buludru halus gitu, kayak pot serut gitu. Jadi kalau kita bawa bepergian, ini tuh nggak bakal baret juga kalau kegesek-gesek barang yang lain, karena udah ada kantongnya. Nah, ini sekarang aku coba contohin lagi yang sebelah kanan.
Ini aku bakal set di 200 derajat Celcius. Kalau biasanya untuk daily, aku cuman set di 180 derajat Celcius sih, jadi nggak terlalu panas. Kalau ini supaya lebih kelihatan curliannya ya, aku set di 200 derajat Celcius. Jadi kalau dari kertas petunjuknya itu, dia ada 3 settingan suhu, 160 derajat Celcius, 180 derajat Celcius, sama 200 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Kalau kalian lepas, dia bakal auto stop juga. Tapi kalau aku selalu nunggu sampai timernya itu nge-stop sendiri. Jadi, tetap aku pencet sampai maksimal gitu. Nah, ini lagi tunggu timernya. Terus lanjut lagi. Nah, ini kalau aku lepas ya, dia bakal stop juga. Tuh, tapi aku selalu sampai dia auto stop sendiri. Supaya curliannya lebih jadi gitu. Jadi seperti ini. Tuh, jadi curliannya tuh bener-bener langsung jadi gitu. Tuh, kalau kalian mau hasilnya natural, kalian tinggal kayak turun-turunin gini aja. Jadi kayak dilusin gitu. Jadi oke banget ya, dengan alat ini bisa kayak praktis banget kita mau curly rambut, nggak repot sama sekali. Yap, jadi itu tadi semua produk-produk dari Senus. Menurut aku semua produk-produk dari Senus ini sangat-sangat affordable dengan harga yang masih cukup terjangkau, tapi kualitasnya sangat-sangat bagus. Aku sangat-sangat recommended, terutama sama hair curlernya ini. Buat kalian yang nggak biasa pakai hair curler yang manual gitu, kalian bisa coba pakai ini. Karena menurut aku dengan harga segitu dapetin kualitas dan desain yang kayak gini sih sangat-sangat worth it. Terus juga sama hair dryernya juga. Dengan harga under 300.000 bisa dapetin hair dryer yang looknya kayak hair dryer jutaan. Terus juga desainnya simple dan minimalis banget, elegan, dan perpaduan warnanya tuh kayak kelihatan mewah gitu. Jadinya tuh kayak cakep gitu. Jadi sangat-sangat worth it, apalagi dengan kekuatan angin yang sangat kencang, tetap hemat listrik. Ini sangat-sangat worth to buy. Nah, ketinggalan sama air purifiernya. Ini air purifier terkecil yang aku punya, table air purifier yang cocok banget buat kalian taruh di meja kerja atau meja belajar gitu. Dengan harga segitu dapetin HEPA filter yang kelas H13 itu udah sangat worth it. Apalagi desainnya juga minimalis banget, simple. Tetap bisa masuk ke semua jenis desain interior di rumah kalian. Jadi buat kalian yang pengen beli produk-produk dari Senus ini, aku udah cantumin masing-masing link produk di description box aku. Kalian tinggal klik aja, nanti bakal langsung direct ke official store mereka di Shopee, Senus Official. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga turn on notification. See you on the next video. Bye-bye.